Teman Impar Tanempar, saat ini saya berada di Desa Arma, Kecamatan Nirun Mas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bersama saya Bapak Kades Arma, Pak Ishak Jamborbias. Apa kabar Pak Ishak? Oke, Pak Ishak, bisa dijelaskan di mana beberapa pos anggaran Desa Arma setelah dilantik jadi kepala desa tahun 2021? Sekali saya mengapresiasi kepada Impar Tanempar karena telah berkesempatan menyambangi desa kami dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang benar dan valid dalam kaitan dengan substansi permasalahan yang disampaikan. Dapat saya sampaikan bahwa saya terima tanggung jawab sebagai kepala desa sejak 4 April 2021 dan sampai dengan saat ini usia kepemimpinan saya mencapai 1 tahun lebih. Nanti di bulan April tahun 2023 baru genap 2 tahun. Nah, karena itu terkait dengan pertanyaan tadi, berapa besar apa saja postur APBD desa untuk tahun anggaran 2021? Dapat saya jelaskan bahwa postur APBD desa Arma itu sebesar 1.500 sekian juta. Ya, yang bersumber dari dana desa itu 1,5 juta, lalu kemudian alokasi 800 sekian, jadi totalnya 2 miliar lebih. Nah, ada pembelanjaan ini untuk bidang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan. Nah, kita membudget anggaran pendapatan belanja daerah desa itu, mohon maaf, sesuai dengan kewenangan regulasi Permen Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Yang mana untuk tahun anggaran 2021 itu kita lebih berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional, karena memang kita sendiri tahu bahwa negara ini, bahkan dunia ini tengah dilanda pandemi virus corona, sehingga kepentingan negara adalah bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian di negara ini. Dalam rangka pemulihan ekonomi itu, pemulihan ekonomi apa yang dilakukan di desa ini? Pemulihan ekonomi nasional itu lebih difokuskan berdasarkan kewenangan regulasi tadi, Permendagri tadi, itu pada jaringan pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada 234 keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Jadi total anggaran itu yang dibagi berdasarkan ketentuan regulasi 60% maksimal untuk BLT-nya. Nah, kalau kita kurang-kurang 60%, sekitar 700-an juta lebih kita bayar BLT. Nah, sisanya itu kita pakai untuk kegiatan dan program kegiatan lain. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi hanya di situ, karena kita budget berdasarkan kekuatan finansial desa, tetapi juga berdasarkan kewenangan regulasi tadi. Berarti untuk pembangunan fisiknya belum? Untuk pembangunan fisik di tahun anggaran 2021 kita hanya genjot satu talud penahan tanah tepat di lokasinya pastori jemaat. Nah, itu dia melanggaran 200 juta lebih. Ya, volumenya cukup besar, ya tingginya 3 meter. Jadi karena RAP-nya ada, secara detailnya nanti bisa kita lihat bersama di RAP-nya. Itu total budgetnya itu 240 sekian juta. Satu lagi soal pembangunan fisik itu, kondisi di bangunan kantor ini kan sudah cukup lama. Adakah rencana dalam waktu dekat untuk membangun kantor yang baru gitu? Ekspektasi saya demikian, karena saya juga merasa tidak nyaman. Malah saya sendiri tidak punya ruangan. Ini produk dari pemerintahan sebelumnya. Tidak punya ruangan, saya datang cuma di ruangan depan sampai pulang. Saya datang ke desa-desa yang lain, saya lihat dalam ruangan Kades itu sangat luar biasa. Tetapi
mau bagaimana untuk menganggarkan dana desa untuk peningkatan atau pembangunan kantor desa itu tidak dibolehkan karena dibatasi oleh regulasi tadi, Permen Desa tadi, skala prioritas penggunaan desa. Untuk masalah fisik gedung kantor desa itu tidak diperkenankan oleh regulasi. Dan karena itu ya kita sebagai warga negara yang baik, kita tetap tunduk dan hormat terhadap perintah regulasi. Jadi berkantor di sini, tapi Bapak Kades sendiri pun tidak nyaman di. Iya, saya merasa tidak nyaman karena memang fasilitasnya sangat kurang. Keinginan saya mau menambahkan, tetapi dibatasi regulasi. Dibatasi. Iya. Oke, kita sambil jalan ke Boleh. dalam. Satu lagi Bapak Kades, pendapatan asli desa Arma apa saja? Kita 20% dari PH, dari juga organisasi dan desa itu. Kemudian ada lopo pelabuhan PH itu kan kita juga ada kesepakatan yang gede untuk setiap kali pemuatan kayu kapal kontrak masuk, muat kayu keluar itu kena 1 juta. Nah, hanya itu saja pendapatan asli. Untuk yang lain tidak.